Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perspektif proses model dari sumber buku Software Engineering karya dari Roger Pressman. Di dalam topik-topik yang akan kita bahas ini, hari ini kita fokuskan pada beberapa model atau metode yang bisa dipakai untuk membangun sebuah software. Di dalam menjelaskan berbagai aktivitas untuk merancang sebuah software, kita perlu yang namanya perspektif model yang merupakan sebuah pendekatan untuk membangun software itu sendiri. Nah, pendekatan yang dimaksud adalah langkah-langkah atau kita mengenalnya metode yang dapat digunakan untuk membangun sebuah software. Metode atau pendekatan pertama yang akan kita pelajari adalah model waterfall atau model air terjun. Nah, di sini ada 5 langkah yang digunakan untuk membangun software. Yang pertama adalah komunikasi, planning, modeling, construction, dan deployment. Ya. Nah, pada langkah komunikasi yang dilakukan adalah melakukan proyek inisiasi berupa pengumpulan berbagai informasi dan kebutuhan yang biasa kita kenal sebagai requirement gathering untuk mendapatkan berbagai kebutuhan dalam membangun sebuah software. Langkah kedua yaitu planning. Planning yang dimaksud di sini adalah melakukan estimasi terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun sebuah software, melakukan scheduling atau penjadwalan dalam melakukan perancangan dan membangun sebuah software sampai pada taraf implementasi. Lalu yang ketiga adalah melakukan tracking. Langkah ketiga yaitu modeling. Di dalam melakukan modeling ada 2 proses yang akan dilakukan, yaitu melakukan analisis berdasarkan komunikasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya, melakukan analisis informasi, dan melakukan analisis berbagai hal yang berkaitan dengan modeling. Lalu yang kedua adalah melakukan desain, yaitu melakukan desain baik itu use case atau data flow atau juga tools yang lain, termasuk perancangan basis data dan melakukan perancangan terhadap user interface-nya. Lalu pada langkah keempat dilakukan konstruksi. Nah, tahap yang dilakukan di dalam konstruksi ini adalah melakukan coding, yaitu membangun baris-baris coding yang berdasarkan bahasa pemrograman yang dipilih, baik itu website yang berbasis standalone dan juga berbasis mobile. Semua itu dilakukan sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipilih. Ya, bisa saja menggunakan bahasa C, Python, Java, PHP, atau Android Studio dan lain-lain. Ya. Yang tujuan utamanya adalah membangun aplikasi itu sesuai dengan fungsi dan juga interface yang sudah dibuat pada proses modeling. Setelah proses coding itu selesai dilakukan, maka berikutnya yang dilakukan pada tahap konstruksi adalah testing. Ya. Yang dilakukan pada setting sini adalah melakukan tes pada fungsi dan kebergunaannya dan juga terhadap algoritma pemrogramannya. Apakah terjadi kesalahan atau tidak. Langkah terakhir pada proses deployment adalah menyebar luaskan aplikasi yang sudah dibangun, ya, mengirimnya kepada pengguna, lalu melakukan support terhadap aplikasi yang telah dibangun dan mendengarkan feedback dari penggunanya. Sehingga
Feedback ini berguna untuk mengembangkan aplikasinya atau softwarenya menjadi lebih baik. Langkah berikut atau model yang kedua adalah model incremental model. Nah, langkah ini menggunakan tahapan yang sama dengan waterfall, tetapi dilakukan dengan beberapa iterasi, yaitu iterasi pertama yang kita sebut dengan increment 1, kemudian selesai dilakukan dengan increment 2, lalu dilanjutkan lagi pada increment 3 dan seterusnya sampai softwarenya betul-betul mencapai tingkat kematangan yang baik. Ya, pada satu incremental atau proses taraf sampai pada pembangunan ini, seluruh tahapannya selalu menggunakan feedback, yaitu masukan dari para pengguna, baik itu yang menggunakan aplikasinya secara langsung atau juga dari tester yang kemudian memberikan masukan-masukan sehingga dibangun taraf increment ke berikutnya, sehingga aplikasinya dari waktu ke waktu selalu diperbaiki dan menjadi lebih bagus. Model yang ketiga adalah model RAD, ya, atau Rapid Application Development. Nah, model ini kegiatan yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dasar pada metode waterfall, yaitu komunikasi tarafnya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu requirement, dan melakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan bagi software itu. Lalu tahap kedua melakukan perancangan, baik itu estimasi dana dan juga pada penjadwalan pengerjaan softwarenya. Lalu pada taraf modeling ini, modeling dilakukan dengan beberapa tim, dapat dilakukan secara bersamaan dan melakukan proses modeling dengan pembagian-pembagian sesuai dengan baik itu fungsi maupun berbagai desain yang sudah dilakukan. Pada taraf ini dilakukan proses analisis, modeling, dan juga proses untuk membangun, ya, atau yang kita sebut dengan konstruksi. Maka tahap keempat dalam proses RAD model ini dilakukan konstruksi sesuai dengan model-model yang sudah dibangun sebelumnya. Sehingga pada contoh ini atau pada model ini, tim 1 melakukan modeling dan diteruskan pada konstruksi. Begitu juga dengan tim 2, tim 3, dan seterusnya yang dilakukan proses modeling pada setiap tim dan langsung dilanjutkan dengan proses konstruksi. Nah, setelah konstruksi-konstruksi ini selesai dibangun oleh setiap tim, kemudian akan digabungkan atau dikompil menjadi satu aplikasi yang kemudian dapat di-deployment. Ya, proses pengintegrasian ini menggunakan teknik-teknik compiler atau aplikasi compiler untuk menyatukan berbagai konstruksi dan model-model yang sudah dibangun sebelumnya. Setelah proses integrasi selesai, maka dilanjutkan dengan proses delivery ke pengguna. Lalu proses berikutnya adalah feedback untuk mendapatkan masukan-masukan yang didapatkan dari usernya. Sehingga proses-proses ini akan menjadikan software makin hari makin berkualitas. Lalu model yang berikutnya yang kita sebut sebagai voluntary model, yaitu model prototyping. Nah, prototyping juga menggunakan 4 atau 5 langkah. Dimulai dari proses komunikasi untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh user.
kemudian langsung melakukan quick plan. Quick plan ini dilakukan secara cepat, secara terencana, bisa dapat sepotong-sepotong atau per masalah yang didapatkan pada posisi komunikasi. Lalu setelah quick plan dilakukan, baik itu estimasi dan jadwalnya, langsung dilakukan proses modeling dan dengan proses quick design. Jadi tidak semua user atau tidak semua kebutuhan yang didapatkan sebelumnya langsung dapat diakomodir, tetapi dapat dipilah-pilah, dapat dibuat kategori yang paling mudah sampai yang paling sulit, atau pada skala prioritas sesuai dengan rencana yang dibuat oleh sistem analisnya. Nah, dapat dilakukan misalnya pada software kita mendapatkan 5 fungsi, maka pada tahap ini akan dilakukan quick plan, ya, rancangan cepat untuk fungsi yang pertama saja dulu ya. Setelah itu proses fungsi pertama itu langsung dilanjutkan dengan proses desain dan langsung dilanjutkan juga dengan proses konstruksi yaitu coding dan testing. Setelah selesai seluruh codingnya langsung dilanjutkan dengan proses deployment dan di deliver dan kepada user dan didapatkan feedback. Kemudian hasil feedback itu dilanjutkan lagi dengan fungsi berikutnya, yaitu untuk quick plan, dilanjutkan lagi dengan modeling, dan seterusnya mengikuti proses prototyping ini, sehingga kita mendapatkan proses yang berulang-ulang sampai mendapatkan software yang utuh. Ya, proses yang utuh. Nah, proses prototyping ini di dalam beberapa kasus itu sangat disukai untuk digunakan sebagai model pengembangan software. Nah, proses berikutnya masih dalam proses model voluntary adalah model spiral ya. Mirip seperti prototyping tadi, dilakukan secara berulang-ulang mulai dari fungsi yang paling kecil sampai fungsi yang paling besar sampai mendapatkan softwarenya secara utuh ya. Jadi langkah pertama komunikasi, langkah kedua adalah planning yaitu estimasi harga, biaya dan seterusnya, kemudian scaling dan melakukan analisis resiko ya. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan proses modeling yaitu analisis dan desain. Lalu dilanjutkan dengan proses konstruksi yang di dalamnya terdapat coding dan testing. Setelah itu langkah terakhirnya adalah deployment yaitu delivery dan feedback. Dan setelah itu proses itu dapat diulangi lagi dengan fungsi yang lebih besar secara berulang-ulang sampai mendapatkan software yang utuh dengan kualitas yang baik. Jadi proses spiral ini mirip seperti prototyping, tapi bedanya adalah dimulai dengan fungsi yang lebih kecil sampai pada fungsi yang lebih besar sampai softwarenya selesai dibangun. Lalu proses atau model berikutnya adalah proses konkuren. Nah, di dalam proses ini ada hal yang berbeda yaitu dilakukan dengan proses pengembangan pada under deployment, kemudian dilakukan waiting change, kemudian prosesnya dikembangkan ya. Jika sudah selesai, prosesnya dapat dilakukan waiting, diulangi, kemudian direview, sampai kita mendapatkan rancangan sebuah software yang berkualitas. Proses berikutnya adalah UP, ya, atau the Unified Process. Ya. Proses ini
dilakukan secara bertahap juga dengan 5 langkah, yaitu komunikasi, planning, modeling, konstruksi, dan deployment. Setelah itu kemudian softwarenya akan dirilis dan diproduksi secara massal. Pada proses-proses ini mirip seperti proses berikutnya. Dapat diulangi secara berulang, tetapi juga dapat sekali jalan dan langsung selesai. Nah, pada proses UP ini, inilah produk-produk yang dapat dihasilkan pada proses inception. Proses inception adalah dua proses, yaitu proses communication dan planning, itu masuk pada taraf inception. Lalu pada tahap planning dan modeling itu tahap elaborasi. Lalu tahap konstruksi dan langkah terakhir yaitu pada proses deployment dan konstruksi kita sebut sebagai transisi, dan yang terakhir adalah produksi. Nah, pada setiap tahapan ini kita bisa melihat beberapa produk yang dihasilkan dari setiap pekerjaan. Yaitu pada proses inception yang dihasilkan adalah dokumen visi, dokumen yang bersifat inisial yaitu use case model. Ini akan kita pelajari lebih lanjut. Project glossary, juga business case, inisial untuk risk assessment atau pendekatan untuk analisa risiko, kemudian project plan, dan seterusnya, yaitu pada proses inception atau fase inception. Kemudian fase elaborasi yang dibuat adalah use case model, supplementary requirement, analisis model, software arsitektur, kemudian deskripsi, proses arsitektur description atau penjelasan tentang software arsitektur yang akan dibangun, kemudian arsitektur dari prototipenya, dan berbagai hal lagi, termasuk di dalamnya adalah membuat project plan yang berisi iterasi dari setiap rencana-rencana yang akan dikerjakan di dalam membangun sebuah software. Nah, pada fase konstruksi, dokumen-dokumen yang dihasilkan adalah berupa model desain, kemudian komponen dari software, integrasi dari software itu sendiri, test plan atau rencana untuk melakukan proses tes, atau ada juga test case, termasuk di dalamnya prosedur untuk melakukan pengetesan, dokumen untuk support, termasuk di dalamnya adalah user manual, dan juga deskripsi tentang software yang sementara dibangun. Lalu tahapan transisi itu isinya atau produk yang dihasilkan adalah delivered software increment, juga termasuk di dalamnya adalah best test report atau laporan penggunaan gitu, termasuk juga di dalamnya adalah general user feedback. Jadi masukan-masukan dari user itu kemudian didokumentasikan yang nanti dapat digunakan untuk membangun software itu sehingga menjadi lebih baik. Demikian teman-teman yang bisa saya bagikan pada kuliah kali ini. Jika ada pertanyaan dapat diberikan di kolom komentar pada video YouTube ini, dan nanti teman-teman bisa melakukan analisis yang lebih jauh dengan contoh-contoh kasus yang akan saya berikan pada kuliah minggu-minggu berikutnya. Demikian kuliah kita, sampai ketemu pada kuliah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan,
jaga sesuai prosedur kesehatan, jaga pakai masker dan jaga jarak. Demikian, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi.